Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Namanya Dani. Dani seorang perantau di kota Bandung. Kala itu Dani baru berusia 21 tahun. Dani bekerja di sebuah pabrik tekstil di daerah Bandung sana. Sudah cukup lama Dani ini merantau di tempat tersebut. Kurang lebih 1 tahun lamanya Dani bekerja di sana. Di kampung tempat tinggal Dani, dia mempunyai seorang teman perempuan yang begitu dekat dengan dirinya. Gadis itu bernama Eca. Eca ini memang teman dekat Dani dari semenjak kecil. Hubungan mereka saling dekat, sudah seperti keluarga. Tetapi selama bertahun-tahun mereka berteman. Ketika mereka menginjak dewasa, Dani menyimpan perasaan mendalam, rasa cinta kepada Eca, teman kecilnya itu. Satu ketika, kala itu Dani mengajukan cuti ke mandor atasannya, dikarenakan mendapat kabar kalau ibunya di kampung itu sedang sakit keras. Mendengar kabar itu tentunya Dani ingin lekas-lekas pulang ke kampungnya. Dia pun izin cuti, dan untungnya diberi izin cuti selama 4 hari. Dani yang memang kerja di pabrik tekstil yang selalu kerja shift malam, ketika pulang ke kos-kosan sekitar jam 12 malam. Waktu itu dia pun langsung berkemas dan mengepak pakaiannya. Kepulangan Dani ini bukan hanya sekedar ingin menengok ibunya saja, tetapi ada hal lain yang membuat Dani ingin lekas-lekas pulang. Dikarenakan dia begitu memendam rindu kepada perempuan yang dia cintai dalam diam, sahabat kecilnya. Nah, setelah mengepak pakaian, Dani pun sebelum ke terminal, dia mampir dulu ke kontrakannya si Pendi, temennya, sekedar ingin memberitahu kalau dia akan pulang kampung karena ibunya sakit. Ketika sampai di kontrakannya si Pendi, Dani langsung mengetuk pintu. Tak lama dari dalam terdengar suara langkah kaki yang sedikit terburu-buru. Pintu pun dibuka. Kamu Dan, jam segini mau kemana? Ini Pen, mau pulang kampung. Katanya kamu mau sekalian nitip uang, mumpung aku mau pulang. Oh iya Dan, tunggu dulu, aku mau nitip duit buat si emak. Pendi pun tak lama keluar lagi setelah meninggalkan Dani yang menunggu di luar rumah. Dia pun menyodorkan amplop uang yang mana dititipkan ke si Dani buat orang tua Pendi di kampung. Memang mereka ini bertetangga, hanya berhalang sekitar 5 rumah. Setelah dari rumah kontrakan si Pendi, Dani langsung ke terminal naik bus yang akan langsung mengantarkan dia ke kota tempat tinggalnya. Dani sampai di kota itu sekitar pagi jam 6. Setelah itu Dani naik ojek sampai rumahnya di kampung. Sesampainya di rumah, Dani buru-buru setengah berlari menuju ke rumah tempat tinggalnya. Ternyata memang benar, sang ibu terlihat terbaring sedang dikerumuni ayah dan adik-adiknya. Dani bertanya tentang kondisi ibunya, sedangkan sang ayah yang baru kemarin pulang mengantarkan istrinya itu dari dokter, mengatakan kepada Dani kalau apa yang diderita oleh ibu si Dani itu hanyalah penyakit diakibatkan usia yang tua. Dani pun merasa cukup lega karena dia takut kalau penyakit kronislah yang diidap sang ibu. Hari itu pun si Dani beristirahat di rumah orang tua. Dia tidur, bangun udah sore. Malam harinya Dani berpamitan ke orang tuanya, mau main ke rumah Eca. Orang tua Eca sama orang tua Dani memang dekat, jadi hubungannya ini betul-betul udah kayak seperti saudara. Bahkan saking dekatnya mereka, Dani sudah dianggap sebagai kakaknya Eca. Hanya Dani yang memendam rasa ke dia. Singkat cerita, malam itu Dani sampailah di rumah Eca.
Kebetulan Echa pun lagi di luar melihat kedatangan Dani. Echa senang bukan main. Akhirnya mereka ngobrol berbasa-basi. Tiba-tiba Echa ngomong ke Dani, minta diantar ke pasar malam yang berada di lapangan desa. Dani pun ya senang-senang aja, apalagi jalan sama perempuan yang memang dia cintai. Setelah diizinkan oleh orang tua Echa, mereka pun akhirnya pergi ke pasar malam. Sampai di pasar malam, Dani dan Echa mulai menikmati suasana, mencoba berbagai permainan. Dani sangat bahagia, hanya saja malam itu kebahagiaan Dani berakhir oleh sesuatu. Ketika sedang asik mencoba sebuah permainan di pasar malam, tiba-tiba datang seorang laki-laki seumuran Dani juga. Ia mendekat ke arah mereka. Echa yang melihat laki-laki itu langsung tersenyum sumringah. Dan di depan Dani, Echa tanpa canggung dan tanpa malu memeluk si laki-laki yang bernama Kusnadi dengan begitu mesra. Dani tentunya syok melihat itu. Hatinya seperti diiris-iris. Begitu sakit melihat perempuan yang dia cintai berpelukan dengan laki-laki di depan matanya sendiri. Tapi Dani berusaha menyembunyikan rasa sakitnya, menyembunyikan kekecewaannya. Lalu Echa pun mengenalkan si lelaki itu kepada Dani, yang ternyata Kusnadi ini sudah menjalin hubungan dengannya selama berbulan-bulan. Ia memperkenalkan Dani kepada pacarnya itu sebagai saudara, bahkan sudah dianggap sebagai kakak kandungnya. Echa meminta Dani untuk merahasiakan hubungannya dengan Kusnadi kepada orang tuanya, karena mereka berpacaran secara diam-diam. Ya, Echa berpacaran dengan Kusnadi tanpa sepengetahuan ibu dan bapaknya. Dani pun tersenyum dan berjanji gak akan cerita ke siapa-siapa. Maka malam itu Dani pun ditinggalkan sendiri oleh Echa di sebuah warung kopi. Echa lanjut pacaran sama Kusnadi sampai tengah malam. Setelah beberapa jam akhirnya Echa nyamperin Dani. Ia minta untuk diantarkan pulang. Dalam hati Dani merasa sakit. 3 jam lebih cuma nungguin orang pacaran. Kurang ajar, pikir si Dani. Maka setelah mengantarkan pulang ke rumahnya, Dani buru-buru pulang masuk kamar. Dia hanya duduk merenung sambil merokok, memikirkan masalah yang dia hadapi tadi. Dia nggak rela Echa pacaran sama orang lain. Dia mencintai Echa. Dia menunggu sampai bertahun-tahun, tapi berakhir di pelukan lelaki lain. Dani nggak rela. Dani putar otak, gimana caranya memisahkan Echa dan Kusnadi. Gimana caranya? Kalau dilaporin sama bapaknya, yang ada Echa pasti malah benci, pasti malah bakal ngejauh. Dani nggak mau kalau Echa malah menjauhi dirinya. Dia nggak tahu juga apa yang sudah dilakukan Kusnadi kepada Echa, sampai Echa jatuh cinta padanya. Dani betul-betul pusing cari cara buat misahin mereka. Sampai akhirnya Dani pun tertidur lelap dan belum mendapatkan solusi untuk permasalahannya. Pagi-pagi ketika Dani terbangun, dia dibangunkan oleh ayahnya. Dani, bangun Dan. Dani yang memang masih mengantuk langsung buka pintu. Ada apa, Pak? Dan, buru-buru kamu pergi temui Aki Hasan, minta air doa. Ibu kamu kambuh lagi. Kambuh, Pak? Iya. Yaudah kamu ke sana, ke rumah Aki Hasan. Aki Hasan yang di ujung kampung itu. Iya, buruan ke sana, bawa air aqua, minta doa sama dia. Dani pun hanya menurut, walau dia pikirannya ya masih linglung. Setelah itu Dani pun langsung mengendarai motornya menuju ke kediaman Aki Hasan. Aki Hasan bisa dibilang seorang dukun, tapi paranormal. Orang yang dipercaya bisa membantu menyembuhkan berbagai penyakit dan mampu menangani berbagai masalah orang-orang yang datang meminta bantuannya. Singkat cerita, sampailah Dani di sebuah halaman rumah. Rumahnya pun masih rumah panggung yang sudah agak jarang di kampungnya. Waktu itu Dani langsung mengucap salam di depan rumah.
Lama terdengar suara orang tua menjawab salamnya. Terlihat sesosok lelaki tua memakai baju koko berwarna putih, mengenakan sarung. Janggut dan rambutnya sudah putih semua. Tersenyum dengan begitu lembut, mempersilahkan Dani masuk ke rumah panggungnya. Masuklah ke sana, Dani belum berkata apa-apa. Aki Hasan udah ngomong duluan. Mana air aquanya? Ibu kamu lagi kan? Loh, Aki kok bisa tahu? Sudahlah, mana airnya? Langsung Dani kasih air itu. Setelah menerima botol air dari Dani, Aki Hasan langsung masuk ke kamar, baca doa atau apalah. Dani nggak terlalu paham. Selepas mendoakan air itu buat kesembuhan ibu Dani, air pun diberikan kepada Dani kembali. Nih Jang, airnya, minumkan ke ibu kamu. Jangan semuanya, sebagian diusapkan ke atas perutnya 3 kali. Usap pula ke wajah dan ubun-ubun 3 kali. Ke telapak tangan, kiri kanan diusap dengan air itu sebanyak 3 kali. Jangan lupa, sisanya nanti siramkan ke depan rumah. Ucap dari Aki Hasan. Dani pun paham. Ya sudah kalau gitu Ki, Dani langsung buru-buru pulang, soalnya ditunggu sama bapak. Ya sudah, kalau gitu cepat sana pulang. Ucap Aki Hasan sambil mengantar Dani keluar dari rumah Aki Hasan. Baru aja Dani naik ke motor. Jang, sebentar. Ada apa lagi Ki? Ucap Dani ketika Aki Hasan berjalan mendekat ke arahnya. Jang, kalau ada masalah apapun, jangan sungkan datang ke Aki, ngomong sama Aki. Dani sebentar hanya terdiam. Kok tiba-tiba Aki Hasan ngomong kayak gitu? Tapi Dani hanya mengangguk. Ya sudah Ki, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Dani pun langsung tancap gas, buru-buru pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, Dani langsung memberikan air itu ke bapaknya. Dan tak lupa memberitahu petuah dari Aki Hasan tentang tata cara penggunaan air doa tersebut. Singkat cerita, setelah memberikan air tadi dan sang ibu sudah terlihat kembali mendingan, bahkan langsung tertidur. Dani hanya duduk di ruang tamu sambil memikirkan perkataan Aki Hasan tadi. Aneh, si Aki Hasan kok kayak yang tahu kalau saya lagi banyak pikiran. Tentunya yang dimaksud pikiran di sini ya masalah semalam, masalah sama Eca. Apa mungkin Aki Hasan bisa bantu misahin Eca sama Kusnadi? Jadi bingung sendiri pikiran Dani waktu itu. Dani pun hanya bisa diam, duduk, matanya menerawang. Hati dan pikirannya entah kemana. Bapaknya pun keluar dari kamar. Melihat anaknya melamun kayak gitu, tentunya kaget. Langsung duduk dan negor si Dani. Dan ngelamun aja. Bapak, ada apa? Kamu lagi punya masalah? Kalau punya masalah, cerita sama bapak. Enggak Pak, enggak ada masalah apa-apa kok. Ini bapakmu. Tahu apa yang ada dalam pikiran kamu. Pasti enggak jauh-jauh masalah perempuan. Dani pun hanya tersenyum malu. Sampai akhirnya karena didesak sedemikian rupa, Dani pun cerita jujur ke bapaknya. Kalau dia udah bertahun-tahun nyimpen rasa ke si Eca. Dan Dani pun cerita kejadian semalam. Lalu cerita juga tentang Aki Hasan yang tadi sempat ngomong yang agak aneh. Kalau Aki Hasan ngomong kayak gitu, baiknya kamu temuin Aki Hasan. Dia pasti bisa bantu masalah kamu dan Bapak yakin, soalnya Bapak kenal betul siapa Aki Hasan. Bapak juga sama ibu kamu dulu sering ditolongin sama Aki Hasan. Temui dia. Ngomong langsung, gak usah malu atau takut sama Aki Hasan. Ucap bapaknya Dani. Dani pun paham, maka Dani pun langsung detik itu juga pamitan mau nemuin Aki Hasan lagi. Tak lupa membawa sesuatu pemberian dari bapaknya, oleh-oleh buat Aki Hasan. Singkatnya Dani pun pergi ke rumah Aki Hasan kembali. Loh kok udah balik lagi Jang? Gimana ibu kamu? Alhamdulillah Ki, ibu sekarang udah tidur. Syukurlah, ayo masuk dulu Dan. Lalu Aki Hasan dan Dani terlibat obrolan.
bapak kamu itu udah Aki anggap anak Aki, berarti kamu cucu Aki. Makanya Aki bisa tahu kalau kamu sedang banyak pikiran, seperti sedang punya permasalahan. Ceritakan saja. Siapa tahu Aki bisa bantu, pasti Aki akan bantu. Akhirnya Denny pun langsung cerita masalahnya seperti yang dia bicarakan ke bapaknya. Oh, kalau masalah seperti itu, hal kecil buat Aki. Hal kecil buat Aki. Aki bisa bantu, bahkan Aki bisa jamin si Eca pasti bakal langsung terpisah dari laki-laki itu dan balik ngejar kamu. Hanya saja ada syaratnya yang mesti kamu penuhi, ucap Aki Hasan. Syaratnya apa, Ki? Bawa foto si Eca. Kalau foto mah, kebetulan kemana-mana juga saya bawa foto, Ki. Zaman dulu kan kita kalau punya gebetan, foto pasti disimpan di dompetnya. Nah, foto itu pun dia sodorkan ke Aki Hasan. Pantas kamu, Jang, sampai tergila-gila sama anak perempuan ini. Dia memang cantik. Tapi ada syarat lain yang mesti kamu penuhi. Apa, Ki? Ambil rambut dari perempuan itu sebagai media pengikat batinmu dan batinnya agar tak bisa dipisahkan, ucap Aki Hasan. Ternyata salah satu syaratnya buat melet Eca itu foto dan rambut Eca. Nah, di situ Denny bingung gimana caranya coba bisa dapetin rambutnya. Tapi caranya gimana, Ki? Ya kau cari cara sendiri. Kalau kau sudah dapat rambutnya, walau sehelai, itu sudah buat ritual pemikat. Itu saja, Ki. Iya cukup, itu sisanya nanti biar Aki yang mengerjakan. Yang penting syarat utamanya, rambut perempuan itu kau bawa ke tempat Aki. Dan Denny pun paham, lalu dia pamitan. Sepanjang perjalanan pulang, Denny mikir, gimana caranya bisa dapetin rambut Eca. Sampai Denny tiba di depan rumahnya sendiri. Denny masih dalam posisi melamun dan berpikir tentang perihal rambut milik Eca. Di tengah Denny yang sedang berpikir keras, ngelamun tak sadar akan lingkungan sekitarnya, tiba-tiba terdengar suara perempuan yang begitu halus mengucap salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaget Denny. Orang yang sedang dia pikirkan tiba-tiba muncul di hadapannya. Loh, kamu, Cak? Mau kemana? Ya mau ke sini atuh, Kang, ke si Pipi. Oh, mau ke si Ibu. Ayo masuk. Ucap Denny mempersilahkan Eca masuk ke dalam rumah. Eca pun lewat di depan Denny, menyeruak bau wangi parfum yang dikenakan oleh Eca yang mengundang hasrat dan pikiran Denny semakin ingin mendapatkan Eca. Melihat Eca berjalan masuk ke dalam rumah yang memang udah gak canggung lagi, udah kayak ke rumah sendiri, langsung masuk ke kamar ibunya Denny. Sedangkan Denny hanya mengikuti di belakangnya. Ternyata Eca memang disuruh orang tuanya buat nganterin makanan buat ibunya Denny. Dan gak disangka-sangka, setelah bercengkrama dengan ibunya Denny dan bapaknya Denny, Eca nyeletuk ngomong gini, Kang Denny hari ini gak kemana-mana kan? Enggak, Cak. Emang kenapa? Ayo Kang, anterin Eca ke salon. Salon? Mau ngapain? Eca pengen potong rambut, Kang. Denny sampai tergagap, gak percaya dengan permintaan Eca. Tadi kamu bilang apa, Cak? Kang Denny mah ngelamun. Anterin Eca ke salon, Eca mau potong rambut Eca udah terlalu panjang. Ucap Eca sambil ngibas-ngibasin rambut yang diikat, yang memang panjang sampai ke pinggang. Denny gugup luar biasa, tapi dalam hati dia bersorak. Memang jodoh, pikirnya. Butuh rambut buat media pelet, orangnya datang sendiri, ngajak potong rambut. Maka dengan semangatnya, Denny langsung bonceng Eca. Dibawalah Eca langsung ke salon di desa itu. Setelah melihat rambut Eca yang dipotong, Denny langsung
mengambil beberapa rambut potongan Echa yang panjangnya hampir sejengkal. Lalu dia masukkan ke dalam saku celana dan pengen cepet-cepet pulang buat nemuin Aki Hasan. 1 jam kemudian Echa pun keluar dengan penampilan baru yang membuat Dani semakin tak sabar ingin bisa memiliki Echa. Lalu Echa pun minta diantar pulang. Nah, di perjalanan Echa tanya sama Dani, "Akang kan kerja di Bandung. Bandungnya di mana, Kang?" "Emang kenapa nanya gitu?" "Echa pengen kerja, Kang. Bosen aja di rumah. Pengen dapat uang. Kalau memang kamu minat mah, nanti kamu tinggal nyusul aja Akang ke Bandung. Di sana nanti Akang coba masukin kerja di tempat Akang." "Beneran, Kang?" "Iya." Sampailah mereka di kediaman tempat tinggal Echa. Dani disuruh mampir dulu hanya untuk sekedar ngopi, tapi dia menolak karena dia pengen langsung ke rumah Aki Hasan. Terlebih lagi juga di kampung Dani waktunya sedikit karena cuti cuma 4 hari. Setelah pamitan dari rumah Echa, Dani langsung ke rumah Aki Hasan. Setibanya di rumah Aki Hasan, tanpa banyak bicara, Dani langsung memberikan segumpal rambut Echa yang dia ambil dari salon. Melihat itu Aki Hasan pun tersenyum. Bagus, Jang. Syarat ritual sudah tercukupi. Nanti malam datanglah ke rumah Aki." "Baik, Ki." "Datang saja jam 9. Yang lainnya nanti untuk sesaji segala macam ada di rumah Aki." Dani pun paham, dia pamitan pulang. Dan malam harinya sesuai perintah Aki Hasan, Dani pun datang tepat jam 9 malam. Hanya saja ketika datang ke rumah Aki Hasan, Dani merasa ada yang aneh di lingkungan kediaman rumah Aki Hasan. Dani merasa seolah-olah seperti berada di tempat angker, tak berpenghuni, seperti berada di tengah kuburan. Aura-aura kematian membuat bulu kuduk Dani pada berdiri. Hati bergetar, tersimpan sedikit rasa takut. Di pikiran Dani hanya berdiri, melamun, merasakan suasana yang menakutkan itu di depan rumah Aki Hasan. Sampai tiba-tiba Aki Hasan buka pintu, mengagetkan Dani yang berdiri terpengong dengan wajah ketakutan. Malah bengong di situ. Ayo masuk," ucap Aki Hasan. Sampai di dalam, Jangan merasa heran, aneh, apalagi ketakutan." "Kenapa ya, Ki? Kok jadi serem gini?" Ki Hasan hanya tersenyum. "Kok bau kemenyan juga, Ki?" "Iya, ritualnya akan segera kita mulai." Jangan takut. Ujang merasa seperti ini karena memang di kediaman Aki malam ini banyak tamu-tamu tak kasat mata yang datang. "Maksud Aki, ritual pelet pemikat?" "Iya, pelet ini bukan sembarangan pelet." "Pelet apa, Ki?" "Yang biasa orang tua zaman dulu disebut dengan nama kawin batin, kawin roh." Dijelaskanlah oleh Aki Hasan. Kawin batin yaitu mengawinkan batin dari si lelaki dan si perempuan dalam satu ikatan dengan bantuan seorang dukun yang tentunya menggunakan jasa setan-setan dari golongan jin, dan proses ritualnya sama seperti akan menikahkan, di mana mengundang tamu. Hanya saja tamu di sini bukanlah manusia, tetapi jin-jin kafir yang diundang oleh si dukun untuk memberikan restu dan bantuan kepada Dani yang akan mengawini Echa. Lebih tepatnya pelet batin. Dani pun jadi seram sendiri. Lalu langkah selanjutnya apa, Ki? "Tunggu sebentar aja. 1 jam lagi ikut dengan Aki untuk ritual utama." Dia pun hanya mengangguk saja. Di waktu yang ditentukan, Dani pun langsung diajak masuk ke dalam sebuah kamar yang ternyata kamar itu bisa disebut seperti kamar ritual, kamar praktek atau apalah sebutannya. Yang jelas di dalam kamar yang kecil itu, yang mungkin hanya masuk muat 2 orang yang duduk bersila, bersanding. Saking kecilnya terdapat berbagai macam sesaji dan asap kemenyan mengepul dari sebuah piring seng
tempat bakar arang. Lalu Dani pun berhadapan-hadapan dengan Aki. Di depannya ada sesaji. Di sampingnya, Dani juga melihat rambut yang terlilit benang merah dan sesuatu yang berwarna hitam seperti aspal yang entah apa. Dan pegang tangan Aki. Ucap Aki Hasan, pokoknya kayak kita mau ijab kabul, kita pegang tangan wali nikah. Hanya saja walinya di sini dukun, yaitu Aki Hasan. Ketika tangan Dani memegang tangan Aki Hasan, bersalaman, Aki Hasan pun berbicara, tapi bahasanya bukan bahasa manusia, nggak bisa dipahami oleh Dani. Dan yang lebih membuat Dani keheranan, bingung, sedikit takut, suara yang keluar seperti bukan suara Aki Hasan. Ditambah lagi mata Aki Hasan menatap penyalang ke arah Dani, melotot begitu tajam. Nah, di situ Dani merasakan seolah-olah di ruangan kecil itu banyak sekali makhluk-makhluk yang tidak kelihatan dan mendengar suara-suara yang sedang bercakap-cakap. Bukan menggunakan bahasa manusia, begitu ramai. Tapi Dani nggak paham apa yang mereka bicarakan. Tangan Dani yang memegang tangan Aki Hasan yang kerasukan itu betul-betul gemetaran. Dani betul-betul ketakutan di kamar kecil yang gelap itu. Dani seolah-olah merasakan sedang berada di dunia lain. Sampai entah berapa lama posisi perpegangan tangan itu belum juga lepas. Tiba-tiba suara Aki Hasan berubah kembali menjadi suara Aki Hasan dan mengatakan kalau ritual kawin batin sudah selesai dilakukan. Sudah Dani, ritual sudah selesai. Sekarang gimana Ki? Kalau keluar dulu? Ya sudah, nanti Aki nyusul. Dani pun menurut keluar dari ruangan kecil gelap itu. Sampai di luar, Dani merasakan perbedaan di dalam begitu lembab, dingin, dan menakutkan. Tapi di luar begitu hangat. Dani langsung ke ruang tamu, duduk menunggu Aki Hasan. Tak berselang lama Aki Hasan pun datang menyusul, lalu memberikan sesuatu kepada Dani yang dibalutkan kain putih. Dani, simpan benda ini kemanapun. Bawa ini kemanapun kamu pergi. Itu media pelet kawin batin. Berisikan foto dan rambut si perempuan. Simpan baik-baik, jangan sampai hilang. Selama benda itu ada di tangan kamu, selama itu juga perempuan itu akan menjadi milikmu. Ucap Aki Hasan. Dani pun paham. Lalu Dani pamitan dari rumah Aki Hasan. Pengen lekas-lekas pulang. Karena besok dia harus sudah kembali balik ke Bandung. Bahkan di situ Aki Hasan berkata ke Dani, Jang, Aki berani jamin, hanya dalam hitungan hari perempuan itu akan datang menemuimu. Dimanapun kamu berada, perempuan itu akan terus mengejar dan mencari untuk bertemu denganmu. Ucap Aki Hasan. Dani pun mengangguk dan percaya. Maka sampailah dia pulang di rumah. Tengah malam dia ditanyai oleh bapaknya. Habis dari mana kamu Dani? Dani cuma bilang, habis dari rumah Pendi nganterin uang titipan. Lalu Dani pun langsung berkemas karena besok pagi-pagi mau langsung berangkat balik ke Bandung. Sekaligus mau pamitan dulu sama si Eca. Nah, singkat cerita pagi harinya Dani pun diantar sama bapaknya langsung ke terminal. Cuma Dani minta mampir dulu ke rumah Eca, pamitan. Bapaknya sama-sama laki-laki, pernah muda juga, jadi dia bisa memahami Dani, anaknya. Ketika sampai di rumah Eca, ketika bertemu, Dani memang merasakan ada yang berbeda dari pandangan Eca. Seperti menyimpan kerinduan kepada Dani. Dalam hati Dani tertawa, ternyata pelet kawin batin Aki Hasan berfungsi. Hanya tinggal menunggu waktu sampai Eca datang mengejar dan menemui dirinya. Setelah berpamitan, Dani pun diantar ke terminal. Singkatnya Dani sudah sampai Bandung, sudah sampai di kosan. Dani memilih untuk istirahat. Waktu pun berlalu, tak terasa sudah 3 hari pasca kepulangan Dani dari kampung. Dan entah kenapa sudah 2 malam berturut-turut Dani selalu bermimpi tentang Eca.
aneh. Sudah 2 malam berturut-turut mimpiin Eca. Ada apa? Tapi Deni gak mikir macam-macam. Bahkan dalam hati Deni mulai agak ragu. Ini udah 3 hari pasca pulang dari kampung, tapi Eca belum juga datang ngejar-ngejar. Zaman dulu belum ada HP. Tapi kalau jodoh gak bakal kemana lah, pikir Deni. Deni pun kerja. Malam Deni berangkat ke tempat kerja. Di tempat kerja pun Deni agak kurang fokus, karena selama di pabrik pikirannya hanya terbayang terus pada Eca. Bahkan sampai-sampai Deni seolah-olah seperti melihat Eca ketika sedang bekerja menyatu dengan para karyawan perempuan yang memang satu lokasi kerja dengan Deni. Kenapa sih aku ini kebayang Eca mulu? Singkat cerita, pulanglah Deni tepat pukul jam 12 malam. Kerjaan agak numpuk waktu itu karena lagi banjir orderan katanya. Deni pun lekas pulang ke kontrakan. Kebetulan kontrakan Deni itu berupa seperti rumah-rumah petak yang berjajar. Ada sekitar 8 pintu, 8 kontrakan. Dan rata-rata semua orang-orang kerja di situ. Ada yang bujang, ada yang bawa istrinya, ada yang sendiri, termasuk Deni. Deni merasa capek, pulang ingin mandi dan langsung tidur. Hanya saja ketika sedang berjalan masuk ke dalam gang, Deni kepikiran lagi sama Eca. Ya Allah, Cak, coba kalau aja Eca ada di sini, Akang gak mungkin sampai kayak gini. Dari pagi kepikiran kamu mulu, celetuk Deni ketika masih ada di dalam gang. Nah, ketika keluar dari gang, loh, itu kayak si Eca. Deni ngeliat ada perempuan berdiri bawa tas tepat di depan pintu kontrakannya. Loh, itu kan beneran Eca. Deni sampai tak percaya, mengucek-ngucek matanya. Deni seperti nggak percaya kalau yang di depannya itu beneran Eca. Benar-benar Eca. Deni nggak percaya. Sampai Eca menyadari keberadaan Deni, lalu melambaikan tangan dan tersenyum tentunya. Deni setengah lari. Kok kamu ada di sini, Cak? Kang, Eca kepikiran Akang terus semenjak Akang berangkat ke Bandung. Eca kebayang-bayang Akang. Eca rindu sama Akang. Tapi kamu kesini sendirian? Iya, Kang. Terus dikasih alamat sama bapaknya Akang. Bapak sama ibu udah ngizinin kok. Ya udah, ayo masuk. Eca pengen kerja seperti Akang. Ya Allah, Cak. Ya sudah, ayo masuk dulu, istirahat di dalam, ajak Deni. Ia pun langsung membawa tasnya Eca. Kontrakan itu terdiri dari ruang tamu kecil, dapur yang menyatu dengan kamar mandi bersebelahan, dan satu kamar tidur. Deni masuk, lalu membawa tas Eca ke dalam kamar. Ya sudah, Cak, kamu istirahat dulu, kan capek di perjalanan. Akang sementara tidur di depan, gelar tikar di ruang tamu. Setelah kamu istirahat, nanti kita cari makan. Iya, Kang. Deni merasa sangat senang dan menang. Akhirnya wanita yang dicintainya itu menyusulnya ke kontrakan. Malam itu selepas mandi, Deni segera nyamperin Eca. Ayo, Cak, kita cari makan. Iya, Kang. Eca ngekor di belakang Deni. Mereka jalan kaki. Deni gak ada motor di Bandung waktu itu. Mereka berjalan malam-malam di Bandung, cari makanan, cari minuman. Kita makannya dibungkus aja, Kang, makan di rumah. Ya udah deh. Setelah perjalanan pulang, gang begitu gelap. Cak, kamu nyium bau melati nggak, Cak? Enggak tuh, Kang. Masa sih, kenceng banget loh baunya. Ih, bulu kuduk, Akang merinding nih. Beneran kamu nggak nyium bau melati? Sedangkan Eca yang di samping Deni hanya tersenyum dalam diam. Ya sudah, ayo, Cak, buruan jalannya, biar cepat nyampe kontrakan. Akang udah lapar. Eca pun hanya mengangguk. Tibalah mereka di kontrakan. Masuklah mereka ke dalam kontrakan. Deni duduk, sedangkan Eca ke dapur mengambil piring dan sendok. Ketika Eca berjalan di samping Deni yang duduk,
bau bangkai, bau kembang, bau melati. Dani merasa merinding. Kok baunya seperti dari Eca ya? Nggak mungkin, masa Eca pakai parfum bau kemenyan, bau bangkai kayak gini? Nggak mungkin ini cuma perasaanku aja kali. Tak lama Eca pun datang, bawa 2 piring dan 2 gelas air putih. Mereka makan dengan lahap. Nah, selesai makan, terlihat Eca yang seperti menahan rasa kantuk. Udah, kamu tidur duluan, Ki. Tidur di kamar aja. Akang nggak apa-apa, tidur di sini aja. Loh, tidurnya bareng aja atuh, Kang. Enggak lah, nggak baik. Kamu di kamar aja, biar Akang yang di ruang tamu. Nggak apa-apa. Ya udah, Kang. Dani hanya tersenyum. Keinginannya tercapai juga, bisa memisahkan Eca dengan si Kusnadi. Dan Eca malah tinggal di kontrakannya. Dan anehnya, setelah makan rasa kantuk tak datang-datang sama Dani. Dani malah jadi melek terus, nggak bisa tidur. Duh, kok jadi malah nggak ngantuk ya? Mana kebelet lagi. Dani pun berniat mau ke kamar mandi. Dani yang kebelet pun langsung menuju ke kamar mandi di belakang. Dan ketika lewat tepat di depan kamar tidurnya yang terbuka, Dani melihat Eca belum tertidur. Dani melihat Eca duduk di depan cermin sambil menyisir rambut. Cak, belum tidur? Tapi Eca tidak menjawab pertanyaan Dani. Dani pun tak terlalu mempedulikan. Langsung dia buru-buru karena udah kebelet banget. Masuk ke kamar mandi, buang air kecil. Setelah selesai buru-buru lagi masuk ke dalam. Ketika tepat lewat di depan kamarnya yang ditempati sama Eca. Loh, udah tidur aja tuh anak, ujar Dani. Terlihat Eca sudah tertidur di atas kasur lantai. Dani tidak terlalu mempedulikan. Dia masuk ke dalam. Dia perhatikan Eca yang tertidur begitu lelap. Baru sadarlah Dani, muka Eca terlihat putih, begitu pucat. Loh, mukanya pucat banget. Apa dia sakit? Pikir Dani. Dani pun mendekat. Ketika mendekat ke arah Eca, bau bangkai. Bau bangkai tercium dari tubuh Eca. Dani mencium bau bangkai di dalam kamar. Dani sampai menahan rasa mual karena takut membangunkan Eca. Aduh, bau bangkai sih. Apa ada tikus mati? Pikir Dani. Dani kembali fokus ke wajah Eca yang pucat, yang tertidur begitu lelap. Lalu berusaha meletakkan tangan tepat di kening Eca. Terasa begitu dingin. Jangan-jangan Eca sakit, pikir Dani. Tapi tidurnya nyenyak banget. Sudahlah, biarin dia istirahat dulu, pikir Dani. Dani pun keluar dari kamar sambil terus melihat ke arah Eca yang tidur lelap. Lalu menutup pintu kamar itu. Dani yang memang tidak ngantuk, dia akhirnya malah keluar lalu duduk di depan kontrakannya. Duduk di kursi sambil ngerokok. Tak lama datang suara motor tetangga kontrakannya Dani. Dan, belum tidur? Belum, Kang, baru pulang. Iya, tetangganya itu baru pulang kerja. Kalau yang lain, mungkin sudah pada tertidur nyenyak. Dani pun mulai menguap. Akhirnya ngantuk juga. Tidurlah. Baru aja Dani mau berdiri dari duduknya, tiba-tiba terdengar suara Eca menegur tepat di belakang Dani. Kang, astagfirullahaladzim, Eca. Kamu ngagetin Akang aja, ada apa, Ca? Enggak, Kang, Eca kebangun. Ya sudah, kamu tidur lagi, muka kamu pucat, kamu sakit, Ca. Eca hanya menggelengkan kepalanya, tanpa banyak ngomong lagi. Eca berbalik masuk lagi ke dalam kamar. Dani pun berdiri dan masuk. Setelah masuk ke dalam kamar, pintu kembali tertutup. Dani hanya tersenyum, lalu Dani pun tertidur di ruang tamu. Singkat cerita, pagi harinya, Dani bangun tidur. Astagfirullahaladzim, kesiangan. Eca belum makan. Dani pun langsung menuju ke kamar. Diketuk pintu kamar, tak ada jawaban.
Deni pun pegang gagang pintu. Dia dorong. Cak, Cak, enggak ada. Ketika Deni keluar, terdengar suara dari dapur. Buru-buru dia ke dapur. Terlihat Eca lagi masak air di kompor kecil. Loh, bangun. Eca hanya diam saja. Deni pun hanya tersenyum. Langsung dia masuk ke dalam kamar mandi dan membersihkan tubuh. Mandi karena mau nyari sarapan buat dia dan Eca. Terdengar di luar kamar mandi, Eca yang lagi masak air sambil bersenandung. Senandung yang berupa gumaman. Deni pun hanya tersenyum saja. Dalam pikirannya Deni begitu bahagia karena dia seperti sudah berumah tangga dengan Eca. Dia sebagai suami, sedangkan Eca istrinya yang sedang menyiapkan makan pagi buat Deni. Di dalam kamar mandi itu Deni juga mendengar suara piring dan gelas yang seperti sedang dicuci. Tapi ketika Deni keluar dari kamar mandi, Deni tidak melihat siapapun. Sama sekali kosong. Astagfirullahaladzim. Loh, kok nggak ada Eca? Dia hanya berdiri bengong. Kenapa panci yang di atas kompor kecil nggak ada? Piring masih kotor. Lalu yang tadi nyuci piring siapa? Deni pun berjalan mendekat ke arah kompor. Dia pastikan kompor ternyata masih dingin, seperti belum dinyalakan. Kalau dinyalakan kan kerasa panas, itu dingin. Ngeliat di wastafel, piring masih kotor bekas makan semalam. Panci juga nggak ada. Tadi ada panci di sana. Di tengah Deni yang bingung, heran, nggak ngerti. Tiba-tiba, Kang, astagfirullahaladzim. Eca sudah mengenakan pakaian kayak daster kembang-kembang sambil tersenyum ke arah Deni. Ada apa, Kang? Kamu tadi ada apa? Dari tadi Eca di kamar loh. Loh, kok? Ya sudahlah, ucap Deni yang jadi bingung sendiri. Mau sarapan apa, Cak? Apa mau ikut Akang aja sarapan di sana? Enggak, Akang, Eca di rumah aja. Ya sudah, Akang beli nasi kuning dulu ya. Eca hanya mengangguk. Deni pun keluar dari kontrakan, berjalan keluar nyari tukang nasi uduk. Pesan 2 bungkus buat dia makan sama si Eca. Deni pun balik kembali ke kontrakan. Ketika tiba di depan kontrakan, ada tetangga kontrakan sebelah yang keluar. Kang Deni, nyari sarapan ya, Kang? Iya, Teh. Banyak banget. Buat siapa? Buat saudara. Iya, Teh, saudara saya dari kampung. Oh, ada saudaranya toh? Iya, Teh. Oh, ya sudah, Kang. Ucap tetangga kontrakannya itu. Deni pun tersenyum dan langsung masuk. Dia panggil-panggil Eca, tapi yang dipanggil nggak ada. Deni ke kamar, ke dapur, kosong, nggak ada siapa-siapa. Deni jadi bingung sendiri, kemana perginya Eca. Deni pun keluar. Pas keluar, tetangga kontrakannya tadi lagi jemur baju di depan. Teteh lihat saudara Deni nggak, Teh? Saudara kamu nggak ada tuh. Aduh, kemana ya? Emang kemana? Iya, Teh, tadi di dalam, tapi sekarang nggak ada. Aduh, gimana ya? Ya mana dia baru pertama kali ke Bandung. Nah, nanti juga pulang atuh Dan. Ucap tetangga kontrakannya itu. Deni pun gelisah. Ya sudah, Teh, mari. Masuklah Deni. Baru aja Deni masuk ke kontrakan, Deni langsung kaget. Loh, Eca? Apa, A? Eca sudah di dalam makan nasi uduk yang dibawa sama Deni. Lalu Deni pun langsung ikut duduk menghadap Eca. Muka Deni kayak agak bingung. Akang kenapa nggak makan? Akang nggak kenapa-napa, sok atuh makan. Deni pun langsung makan. Sambil makan dia mikir, kok aneh. Dan sepanjang makan pagi itu dengan Eca, Deni terus ditemani dengan aroma kembang melati.
Selesai makan, entah kenapa Dani tiba-tiba dihinggapi rasa kantuk yang teramat sangat. Aneh, betul-betul aneh. Padahal semalam Dani tidur, ya walaupun cuma beberapa jam. Eca membereskan piring bekas makan ke dapur, sedang Dani langsung tertidur lelap. Tak ingat apa-apa lagi, dan ketika bangun tepat jam 3 sore. Ketika bangun yang dicari Eca, terdengar Eca dari arah dapur. Dani buru-buru ke dapur. Cak, Akang mandi dulu ya, bentar lagi Akang kerja. Iya Kang, ucap Eca. Dani pun masuk kamar mandi. Selesai mandi, Dani bersiap-siap segala macam. Lalu nyodorin uang ke Eca buat beli makan, karena Dani pulang tengah malam. Eca pun hanya mengangguk. Pintu dia tutup, kunci dikasih sama Eca. Dani keluar dari rumah langsung menuju ke pinggir jalan raya. Tiba-tiba papasan sama si Pendi. Pen, baru pulang? Baru pulang, gimana? Baru mau masuk kerja. Loh, kamu dipindah ke shift malam? Iya, baru kemarin. Akhirnya mereka berdua berangkat kerja bersama. Nah, singkat cerita, di tempat kerja si Pendi cerita kalau dia mau pulang kampung. Karena udah lama banget si Pendi nggak pulang. Diantarlah sama si Dani ke mandornya. Mandor shift malam. Karena Pendi takut nggak dikasih izin. Soalnya baru pindah shift. Tapi ternyata mandornya karena lihat si Dani yang udah deket banget sama dia, dikasih izin lah Pendi cuti 2 hari. Pendi pun begitu terima kasih. Dan malam harinya si Pendi minta dianterin Dani ke terminal pakai motornya Pendi. Dan motornya Pendi nanti disimpan di tempat Dani selama dia di kampung. Motornya juga motor bodong, makanya kalau kerja nggak dibawa, takut kena tilang juga. Akhirnya pulang kerja, Dani nggak langsung pulang ke kontrakan, tapi ke rumah Pendi. Pulang nanti naik motor punya si Pendi. Setelah ngantar Pendi ke terminal, Dani pun langsung pulang bawa motor. Begitu keluar dari gang, terlihatlah Eca sudah berdiri di depan pintu kontrakan Dani, sedang menunggu Dani pulang. Tapi di sini Dani merasa ada hal yang makin aneh dari si Eca ini. Malam itu Dani kembali mencium bau bangkai dari tubuh Eca. Bau bangkai yang bercampur dengan aroma kembang melati, aroma minyak air mata duyung. Yang Dani pahami, Dani ketahui, minyak duyung itu minyak untuk mayat. Dan semalaman berbicara dengan Eca, Dani menahan rasa mual, rasa takut. Tapi Dani diam. Dani tidak mau berkomentar. Dani takut menyinggung Eca. Tapi itu semua, rasa takut, rasa aneh, rasa bingung, tertutup oleh satu kata. Satu kata Eca. Kalau Eca minta tidur bareng dengan Dani malam itu. Malam ketiga, Eca menginap di kontrakan. Dan Dani pun begitu senang. Nah, di sini selepas mandi, Dani langsung masuk ke dalam kamar Eca. Dan yang terjadi, Dani semalaman itu dengan Eca, kekasih hatinya, melakukan persetubuhan. Walaupun ada sesuatu yang Dani bingungkan, karena sepanjang bersetubuh dengan Eca, kekasihnya itu, tubuh Eca terasa begitu dingin, seperti air. Tak ada hangat sama sekali di sekujur tubuh Eca. Tetapi karena rasa cinta yang teramat kuat, walau bau bangkai, bau kembang melati, Eca tetap digauli oleh Dani semalaman. Dan setelah puas menggauli dan tidur di samping Eca, Eca pun tersenyum ke arah Dani dan berkata kalau besok pagi mau nemuin salah satu temannya. Salah satu teman ada yang tinggal juga tak jauh dari kontrakan Dani. Dani yang sudah lelah karena persetubuhan yang intens, dia pun hanya mengangguk dan tertidur lelap. Dan ketika terbangun, tak ada Eca di sampingnya. Tapi ketika Dani ingat kalau katanya ia mau menemui temannya, lega hati Dani. Dani beraktivitas, berjalan seperti biasanya. Namun sampai jam 3 sore, Dani mau berangkat ke pabrik, tak kunjung pulang juga Eca. Melihat ke arah kunci rumah, ternyata tak ada satu.
Dalam pikiran Dani, sudahlah, mungkin rumah temannya agak jauh, pikir Dani. Tanpa ada curiga apa-apa, tanpa pikiran yang aneh-aneh, Dani pun berangkat ke tempat kerja. Nah, singkat cerita, ketika di tempat kerja, waktu itu istirahat, Dani dan kawan-kawannya pada ngumpul di kantin pabrik. Ketika sedang asik makan sambil ngobrol, "Loh, Eca?" pikir Dani. Karena tepat di seberang kantin, Dani melihat ada sosok Eca berdiri tersenyum ke arah Dani. "Kenapa, Dan?" ucap salah satu teman Dani. "Ah, enggak, bentar ya, ada perlu dulu," ucap Dani. Dani pun berdiri dan keluar dari kantin. Terlihat Eca yang tersenyum, berbalik lalu berjalan. Dani kejar sambil teriak-teriak manggil Eca. "Ca, Eca!" teriak Dani. Kawan-kawannya kebingungan. Si Dani manggil siapa? Dani terus mengejar, melihat Eca yang berjalan menuju ke arah toilet. Jalannya pun begitu cepat. Ketika di tikungan, Eca berhenti berbalik dan tersenyum ke arah Dani. Waktu itu Eca berpakaian gaun putih yang memang baju warna putih itu baju kesukaannya Eca. Dani terus mengejar. Eca tersenyum lalu kembali berbalik berjalan menuju ke arah toilet perempuan. Dan sebelum masuk, ia gape-gape tangan seperti meminta Dani ikut masuk juga ke dalam toilet. Dani tentunya senang. Di belakang toilet itu ada pohon beringin. Di bawahnya ada tembok-tembok yang biasa dipakai duduk-duduk para karyawan istirahat. Dani yang sudah tiba tepat di depan pintu toilet. Dia ketok-ketok pintu. "Buka dong, buka!" teriak Dani. Tapi ketika pintu dibuka, "Loh, kok kamu ngapain di sini?" Ternyata yang keluar bukan Eca, tapi seorang ibu-ibu yang karyawan pabrik juga, marah-marah ke Dani. "Kurang ajar, mau ngintip ya kamu?" Enggak, Mbak, enggak Bu." "Laki-laki kurang ajar, sana kamu, ini toilet perempuan." Dani malah kena damprat. Dani pun bingung, jelas-jelas si Eca yang masuk kamar mandi. Akhirnya dengan gontai Dani pun keluar dari toilet perempuan. Baru aja beberapa langkah, ada suara Eca manggil-manggil Dani. Kang, Akang Dani." Begitu Dani nengok, loh, Eca. Terlihat Eca tepat berdiri dan tersenyum di bawah pohon beringin. Dani pun setengah lari nyamperin ke Eca. "Loh Eca, kok kamu ada di sini? Ngapain nyusul ke pabrik?" ucap Dani. Sedangkan di kantin, ketika Dani sedang asik berbicara dengan Eca, di kantin teman-teman si Dani heran kenapa Dani nggak kunjung balik. Akhirnya salah satu temannya nyusul dan terlihat Dani lagi ngobrol entah sama siapa di bawah pohon beringin. Itu si Dani lagi ngapain? Kayak orang gila ngomong sendirian. Waduh, jangan-jangan tuh anak kesambet lagi, pikir Asep. Karena beringin itu terkenal angker kalau di malam hari. Asep yang khawatir balik ke kantin ngasih tahu kawan-kawannya. 4 orang termasuk si Asep langsung lari menuju ke tempat Dani. Memang 4 orang ini ngelihat sendiri Dani lagi duduk di tembok, lagi kayak ngomong sama seseorang. Dani, sini Dan." "Apaan sih? Ganggu orang aja." "Sini, bentar lah." "Apaan sih? Gak lihat nih aku sama cewek." Mendengar ucapan Dani yang kayak gitu, Asep sama 3 kawannya shock dan ketakutan. "Dan, sini Dan." "Apa sih?" "Sini." Keempat teman Dani ini melihat sosok perempuan berambut panjang, acak-acakan, pakai gaun putih kumal, duduk tepat di samping Dani. Mereka semua ketakutan. Ternyata yang sedang diajak ngobrol sama Dani itu setan, bukan manusia. "Dan, sini, itu di sampingmu." "Apaan sih kamu?" Ketika Dani kembali nengok ke arah Eca, Dani pun berteriak seketika itu juga.
karena sosok Eca tiba-tiba berubah menjadi sosok kuntilanak. Dani terjungkal, ketakutan. 4 orang temannya pun lari menuju Dani. Sedangkan sosok kuntilanak itu malah seperti loncat terbang ke atas pohon beringin. Dani pun diseret dan dibawa balik ke kantin. Ributlah tuh di kantin. Lalu Dani kesambet, diajak pacaran sama kuntilanak. Sedangkan Dani sendiri jelas-jelas yang dia ajak bicara adalah Eca, kekasihnya. Hebohlah seisi pabrik malam itu. Sampai jam 12 pun datang. Dani pun pulang. Dani masih teringat sosok kuntilanak yang tadi diajak bicara di pabrik. Dia ingin cepat-cepat pulang, khawatir dengan Eca. Karena tadi waktu berangkat kerja, Eca belum datang ke kontrakannya. Begitu sampai di depan kontrakan, Dani kaget karena Eca sudah berpakaian rapi dan membawa tas yang berisi pakaiannya. "Loh, Cak, mau kemana?" "Mau pulang kampung, Kang, ke terminal." "Loh, katanya mau kerja, Cak." "Disuruh pulang sama bapak." Teman Eca yang bilang, "Ya sudah, tunggu bentar." Walaupun Dani ada rasa kesal dalam hati karena Eca akan pulang kembali ke kampungnya, Dani pun langsung mandi, berpakaian. Setelah rapi barulah Dani membonceng Eca, langsung diantar ke terminal. Nah, ketika akan memasuki area terminal, Dani yang sedang membonceng Eca, tanpa Dani sadari, si Pendi baru turun dari bis. Kayak Dani tuh bonceng siapa? Pikir si Pendi. Wah, nih anak udah punya pacar kayaknya. Akhirnya Pendi ke pangkalan ojek. Dia nggak mau ganggu Dani yang sedang pacaran. Pendi pun pulang ke kontrakan, sedang Dani langsung membawa Eca ke sebuah bis yang mau berangkat. "Bentar, Pak, ini pacar saya. Tolong ya, Pak, anterin," ucap Dani. "Pacar?" ucap Pak sopir. Sedangkan Eca langsung naik ke atas mobil, ke atas bis. "Hati-hati di jalan ya, Cak." "Iya, Kang. Akang nitip salam buat bapak sama ibu ya." "Iya, Kang." Dani pun tersenyum. Sedangkan sopir bis itu, wah, ini mah gila nih anak. Bocah, ih amit-amit. Pintu pun ditutup. Dani hanya bisa bingung aja. Kenapa tuh sopir kayak aneh ngelihatnya. Singkat cerita, Dani pun kembali ke kontrakan. Sampai kontrakan langsung tidur. Besoknya tepat jam siang, tiba-tiba pintu rumah kontrakan Dani ada yang ngetuk. Saat dibuka, "Loh, Pendi, kapan pulang?" "Tadi malam," ucap Pendi. "Masuklah, Pen." Dani pun ke dapur bikin kopi. Setelah kopi jadi, Dani balik ke ruang tamu. "Kopinya, Pen." "Oh ya, semalam kamu bawa siapa?" "Loh, kok kamu tahu?" "Iyalah, semalam aku lihat kamu di terminal bawa cewek tuh." "Saya kan baru turun dari bis." "Loh, kenapa nggak nunggu aku dulu?" "Ya aku nggak mau ganggu kamu lah." "Emang itu siapa?" "Masa kamu nggak kenal sih, Pen? Dia kan masih tetangga kita juga loh." "Loh, siapa?" "Dia Eca." Mendengar nama Eca, Pendi langsung pucat. Seketika loncat. Eca anaknya Mang Karim." "Iya, kenapa emang, Pen? Kaget gitu, pucet kayak orang ketakutan." Kamu sehat kan, Dan? Sadar, eling, Dan, eling." "Loh, emang kenapa, Pen? Aku sehat kok." "Ada apa sih?" "Astagfirullahaladzim, Dan, yang bener kamu teh. Kamu nganterin Eca?" "Iya, Pen, itu si Eca. Udah beberapa hari dia tinggal di sini di kontrakan. Cuma semalam minta diantar pulang karena disuruh pulang sama bapaknya." "Astagfirullahaladzim, Dan. Sadar, Dan. Kenapa sih, Pen?" "Dan, dia tuh sudah meninggal. Sembarangan kamu, Pen. Ya Allah, Dan, beneran. Si Eca udah meninggal tepat setelah kamu balik ke Bandung."
Maksud kamu, Pen? Pendi pun cerita kalau ternyata ketika si Dani balik lagi ke Bandung setelah cuti waktu itu, besoknya si Eca tertabrak oleh truk. Dan memang niat Eca ke Bandung mau nyusul Dani dengan alasan ingin kerja di pabrik tempat Dani bekerja. Pendi tahu hal itu dari tetangganya sendiri, bahkan memastikan kabar kematiannya Eca langsung ke rumah Mang Karim, bapaknya Eca. Dani yang mendengar cerita itu, dia pun langsung terdiam, otaknya berputar. Teringatlah Dani akan hal-hal aneh yang berkaitan dengan Eca. Setelah diam cukup lama, Dani pun menjerit seperti orang kesetanan. Lalu pingsan akibat pukulan batin yang begitu kuat. Sedangkan Pendi malah jadi bingung karena tiba-tiba Dani berteriak dan pingsan kejang-kejang. Sampai teriakan Dani membuat para tetangga kontrakan yang ada di rumah langsung pada keluar. Dani pun diurut, dibaluri minyak angin dan sebagainya. Dan ketika Dani selang 1 jam setelah pingsan, dia pun siuman. Pendi masih setia menunggu di sana. Ketika mata Dani terbuka melihat Pendi, Dani pun memeluk Pendi dan menangis sesegukan. Pendi pun bingung. Terlebih ingat pengakuan Dani kalau Eca beberapa malam tinggal di kontrakan itu. Sedangkan Dani setelah cukup tenang minta diantar Pendi pulang sore itu juga. Tapi si Pendi bingung, dia kan baru pulang cuti. Akhirnya Dani titip pesan ke Pendi buat izin ke Mandor. Sedangkan dia mau langsung ke terminal, buru-buru pulang kembali ke kampungnya. Pendi pun hanya nurut saja. Dani pun diantar ke terminal, sampai di terminal dan langsung naik bus. Pendi hanya meminta Dani agar berhati-hati. Singkat cerita, Dani pun pulang ke kampung. Sampai di rumah, ibunya Dani bertanya, memastikan ternyata betul. Sehari setelah Dani kembali ke Bandung, Eca memang berniat menyusul Dani. Tapi naas, ojek yang dikendarai tertabrak sebuah truk yang remnya belum dan membuat Eca mati seketika. Dani pun menangis. Dia tak cerita ke ibu bapaknya tentang apa yang dia alami di Bandung. Sedangkan Dani setelah cukup tenang, dia pun langsung bergegas menuju ke rumah Ki Hasan. Ternyata ketika Dani sampai di depan rumah Aki Hasan sudah berdiri di situ. Aki Hasan pun langsung menyuruh Dani untuk masuk. Wajah Aki Hasan terlihat gelisah. Dan buntalan yang dulu Aki kasih ke kamu mana? Ini Ki, Dani bawa kok. Bagus, hari ini juga kita ke makam si Eca. Loh, maksud Aki, ternyata bukan hanya Dani yang didatangi oleh Eca. Aki Hasan pun setiap malam pasca kematian Eca didatangi dan diteror terus-terusan oleh Eca, perempuan yang dia pelet buat Dani. Nanti Aki ceritakan, sekarang kita ke kuburannya si Eca dulu. Baiklah. Dani pun langsung bersama Aki Hasan menuju ke kuburannya Eca. Buntalan itu pun berisi foto dan rambut Eca langsung dikuburkan di atas kuburannya Eca. Selesai menguburkan buntalan itu dan membaca mantra, buru-buru Aki Hasan mengajak Dani untuk pulang. Sampai di rumah, Aki menceritakan sesuatu kepada Dani. Aki terus-terusan didatangi dan diteror oleh Eca yang marah karena rambutnya dijadikan perantara pelet oleh Aki Hasan. Dani pun menceritakan kejadian yang di Bandung kepada Aki Hasan. Yang lebih parah lagi, Dani telah bersetubuh dengan arwah Eca. Dani betul-betul begitu ketakutan karena samar-samar Dani seperti mendengar suara Eca manggil-manggil Dani ketika berada di rumah Aki Hasan. Dani pun begitu ketakutan sampai meminta Aki Hasan membantu dirinya agar terlepas dari teror Eca. Lalu Aki pun menyerahkan sesuatu sebagai penolak bala, berpesan kepada Dani agar selekasnya balik kembali ke Bandung dan jangan dulu pulang ke kampung ini karena ditakutkan arwah dari Eca akan kembali mendatangi dan mengikuti Dani. Dani yang menurut hari itu juga malam-malam dia minta diantar bapaknya ke terminal untuk balik ke Bandung. Dan ketika Dani menaiki bis,
tanpa sengaja menoleh ke arah jalan. Dani pun melihat ada Echa yang berdiri dengan wajah yang hancur, tapi masih bisa dikenali. Berlumuran darah melambaikan tangan ke arah bis yang melaju tepat ke arah Dani. Nah, itulah sebuah kisah yang pernah dialami oleh seorang laki-laki yang bernama Dani. Hingga sekarang Dani yang sudah mempunyai istri dan 3 orang anak masih terbayang-bayang oleh rasa ketakutan dan rasa berdosa, seolah menyalahkan diri. Kalau saja dulu dia tidak memelet Echa, mungkin Echa masih hidup dan tak akan mati karena ingin menyusul Dani. Dan hingga saat ini Dani mengaku masih sesekali sering bermimpi bertemu dengan Echa. Ia didatangi sosok Echa. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.